Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Ya, kondisi K3 di Indonesia ini tahun 2013 ya, kita belum punya data yang baru. Menurut ILO ada yang tahu ILO? Ya, ILO itu organisasi buruh atau organisasi apa ini? Ya. Kalau bahasa Inggris itu namanya International Labour Organization, tapi dia bukan organisasi buruh seperti kita, bukan, tetapi dia organisasi perburuhan. Jadi anaknya dari PBB, jadi bagian dari PBB. Tapi dia ngurusin perjanjian-perjanjian internasional mengenai ketenagakerjaan. Jadi salah satu hasilnya adalah konvensi ILO C176 itu yang di kaos bapak-bapak ibu semua. Itu konvensi 176 adalah mengenai keselamatan kerja di pertambangan. Itu konvensi 176. Kemudian angka kematian karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sebanyak 2,34 juta orang itu di dunia ya, dan meninggal 2,202 juta meninggal karena penyakit akibat kerja. Nah ini kecelakaan kerja di Indonesia itu meningkat dari tahun 2019 ke 2020 itu meningkat menjadi 177.295. Ini kalau kita pikir dalam masa pandemi masih banyak juga kejadian kecelakaan. Jadi banyak kecelakaan yang terjadi di Indonesia. Lanjut. Nah, apa yang bisa kita lakukan di dalam pergerakan buruh? Belum tumbuhnya ini kan pengusaha masih menyatakan bahwa keselamatan kerja itu syarat-syaratnya mahal, pakai sepatu kerja segala macam itu menimbulkan biaya. Tapi kalau akibat fatal misalnya sampai kematian itu lebih rugi lagi. Perusahaan tidak boleh berjalan, dia harus berhenti berapa hari dan kerugian lebih banyak daripada menyediakan alat-alat K3. Jadi ada pengusaha yang mengatakan bahwa itu mahal, tapi setelah kita lakukan sesuai dengan pedoman-pedoman K3 itu malah menghasilkan yang lebih produktif karena kerja lancar dan tidak ada kecelakaan. Kemudian juga terutama serikat buruh kita ini masih dalam negosiasi maupun demo itu masih pikirkan uang. Padahal K3 itu juga sebetulnya kesejahteraan yang mungkin tidak berupa uang, tetapi kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh pekerja dan keluarganya, sehingga kerja lebih tenang, lebih mengerti apa bahaya yang akan dihadapi dalam pekerjaan. Kemudian juga di K3 bagi SP itu kadang-kadang belum terpikirkan lebih jauh. Tapi di negara-negara maju itu K3 itu serikat buruh punya bagian sendiri, punya direktur sendiri yang mengatur K3 untuk membuat aturan-aturan maupun undang-undang. Jadi di negara-negara maju itu peran dari serikat buruh dalam K3 itu sangat kuat. Kemudian juga perjuangan K3 oleh serikat buruh juga masih belum maksimal. Lanjut Pak. Nah ini kejadian-kejadian yang terjadi di tempat kerja. Ini di luar negeri, di Turki. Kemudian yang ini adalah di Tangerang, yang berapa orang tadi 50-an orang meninggal karena terjadi kebakaran. Itu pabrik kembang api yang mudah kebakar ya.
jadi mudah kebakar, tetapi pintunya itu cuma satu, tidak bisa keluar tempat lain. Itu harus dipikirkan juga di tempat kerja bagaimana menghindari dari keadaan bahaya yang terjadi. Lanjut. Nah, ini tadi juga, tapi ada juga yang di luar negeri kejadian-kejadian. Lanjut, Pak. Nah, menurut Imam Supomo ini salah satu ahli hukum ketenagakerjaan. Jadi beliau mengatakan bahwa perlindungan pekerja itu terdiri dari 3: perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis. Nah, apa ekonomis, sosial, teknis itu kita lihat lanjut, Pak. Perlindungan ekonomis yang berkaitan dengan usaha untuk memberikan pekerja suatu penghasilan yang cukup mengenai keperluan sehari-hari bagi keluarganya, termasuk hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Nah, kalau tidak bisa bekerja, kemudian harus ada jaminan sosial sehingga dia harus mendapatkan penghasilan selama dia tidak bisa bekerja. Lanjut. Jadi lanjutnya perlindungan sosial itu nanti di dalam pelaksanaannya itu kita kan pakai BPJS ketenagakerjaannya. Semua dimasukkan BPJS ketenagakerjaannya. Itu ada berapa program di situ yang disampaikan oleh perusahaan? DHT, jaminan harga, kematian, kecelakaan, sama satu lagi pensiun ya, pensiun. Sekarang ada 4. Lanjut. Nah, kemudian perlindungan teknis ini untuk melindungi pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja. Nah, itu biasanya adalah perlindungan K3. Di sini K3 itu sangat penting. Jadi dalam hal pokok yang menjadi pedoman kesejahteraan pekerja itu tadi ekonomi, kemudian jaminan sosial, dan teknis K3. Jadi K3 menjadi salah satu hal yang penting untuk kesejahteraan. Lanjut. Ini untuk pencegahan ya, kita kan udah biasa kita pakai masker, kemudian kebetulan memang di sekarang ini yang banyak di Kudus, kemudian juga di Jawa Barat, di Bandung, Jakarta juga masih banyak itu yang menjadi, dan ini dampaknya juga ke ekonomi. Jadi di CAP sendiri yang banyak PHK sudah banyak ribuan yang sudah kena PHK karena perusahaannya bangkrut maupun tidak bisa membayar upah. Bahkan ada yang THR-nya tahun lalu juga belum terbayar, ada juga. Itu akibat dari ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi. Nah, ini manajemen K3 dalam menghadapi COVID-19 itu semua ada di situ. Jadi diusahakan perusahaan itu mempunyai tim gugus tugas di perusahaan, seperti di pemerintahan maupun di kelurahan itu ada tim gugus tugas. Nah, ini adalah kunci penting untuk keberlangsungan usaha. Tentu kelangsungan usaha perusahaan juga harus dijaga, tapi juga penyakit yang diakibatkan akibat pandemi ini juga jangan sampai terlalu luas melebar menularkan kepada pekerjanya. Itu bisa dibaca di situ. Nah, ini dampak-dampak COVID terhadap sektor pekerjaan, penutupan perusahaan, terus kemudian juga ketidakhadiran dari pekerja, kemudian juga persediaan logistik menurun,
kemudian perubahan tingkat logistik, keterlambatan mobilisasi barang orang dan produktivitas menurun. Ini semua akibat dari pandemi merugikan perusahaan, juga merugikan karyawan. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Terkait dengan K3 ini sangat menarik dan memang regulasi ini mungkin teman-teman belum begitu familiar. Jadi banyak di kalangan teman-teman ini belum terbentuk K3 atau terbentuk sudah terbentuk K3 cuma jajaran manajemen yang ada dalam struktur K3 tersebut. Nah ini mungkin terkait dengan hal tersebut, resepnya bagaimana menurut Pak Bambang untuk bisa teman-teman ini bisa masuk dalam struktur K3 dan juga ikut mengawasi terkait dengan pelaksanaan K3 tersebut. Karena memang selama ini di teman-teman tambang itu ada satu kasus dulu itu ada yang sampai meninggal, kalau nggak salah di tempatnya siapa? Budi Kawina ya, yang dulu karena tidak berseturan dan seterusnya. Jadi mungkin ini bagaimana teman-teman ini kan karena ini juga bicara SDM kan seperti itu. SDM teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip itu belum mampu untuk menyerap apa sih itu K3, manfaat bagi pekerja itu seperti apa dan dampaknya seperti apa. Di dalam aturan, jadi ada beberapa aturan mengenai keterlibatan serikat pekerja. Itu di dalam manajemen K3 tadi nomor 50 tahun 2012, PP nomor 50 tahun 2012. Kemudian Permen nomor 4 Permen nomor 4 tahun 87 itu mengenai P2K3. Itu disebutkan, nanti bisa di search di Google peraturan itu mengenai yang PP 50 tahun 2012, kemudian Permenaker nomor 4. Di situ disebutkan keterlibatan serikat pekerja atau wakil pekerja di dalam P2K3. Nah itu dasarnya di situ supaya teman-teman tahu betul ini dasar keterlibatan dari serikat pekerja atau dari karyawan itu ada di situ. Jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat.